Shalom semuanya, selamat siang saudara-saudaraku dimanapun saat ini saudaraku berada. Biarlah saat ini di dalam kesibukan kita, di dalam apapun yang kita kerjakan pada siang hari ini, biarlah saat ini kita mau beristirahat sejenak untuk sebentar memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita mengingat kembali segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, segala pertolongan Tuhan yang telah dilakukan di dalam kehidupan kita. Biarlah saat ini kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya Engkau Allah yang kami sembah. Hanya Engkau Allah yang kami puji di setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sekali lagi dengan segenap hatiku, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia, amin Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
muliakan, Kau tetap Allah. Hanya Kau yang kami sembah, tiada nama lain di bumi ini Tuhan. Hanya Kau yang kami puji, walaupun semua bergoncang, Engkau takkan tergoyahkan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sungguh hebat, Engkau Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tetap Allah, Engkau Yesus, Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Selamanya Tuhan, Engkau tetap Allah kami Tuhan. Walaupun di dunia ini Tuhan banyak sekali kekacauan, banyak sekali penderitaan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap Allah yang selalu ada bagi kami. Apapun kondisi kami, Engkau tetap ada bagi kami, dan kami percaya itu Tuhan. Biarlah kami tetap setia untuk selalu dekat dengan-Mu Yesus. Kami mau taat kepada firman-Mu dan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Bila saat ini Tuhan, firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara saat ini yang melihat dan mendengar. Dan bila hamba-Mu menyampaikan dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga saat ini yang mendengar dan melihat dapat mengerti dengan jelas akan pengertian firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing kami dalam pendengaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang saudaraku dan shalom. Kita bertemu lagi di dalam Misbah Keluarga Adi dan Eda. Kita bersyukur hari ini kita masih hidup, masih bisa melihat YouTube, masih bisa beribadah. Itu karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa setiap kehidupan kita, Tuhan selalu mengerti, Tuhan selalu melihat, dan Tuhan selalu menolong atas apa yang mungkin saat ini teman-teman mengalami pergumulan. Dan walaupun itu tidak segera, tidak akan terjadi mungkin pertolongan Tuhan, ataupun mungkin pergumulan yang sudah sekian lama dirasakan oleh teman-teman, tapi belum juga selesai, tapi percaya dengan proses yang Tuhan telah ada, dengan proses yang mungkin saat ini masih berjalan, tetaplah setia bersama Tuhan. Dan hari ini saya bersyukur bahwa sakit saya sudah sembuh, bahwa 2 hari yang kemarin suara saya hilang-hilang karena batuk dan karena mungkin agak masih kurang enak badan, tapi saya bersyukur hari setelahnya saya disembuhkan. Dan memang mujizat Tuhan, kalau kita sudah merasa sakit, sehat itu adalah suatu hal yang sangat mahal, dan sehat itu memang sangat diperlukan di kehidupan kita. Mungkin kita hidup kalau sehat itu mungkin tidak terasa, ya aku sehat-sehat aja, aku baik-baik saja, hidup seenaknya, makan seenaknya, tidak pernah mungkin istirahatnya kurang, tidur begadang terus, kurang minum air putih, kurang olahraga. Tetapi saat kita sakit lagi kita kerasa, aduh aku gak enak badan, ya mungkin karena gaya hidup kita yang kurang bagus. Jadi mari kita rubah gaya hidup kita untuk menjadi gaya hidup sehat. Intermezzo ya. Kita bersyukur bahwa kita mau saat ini mau share tentang firman Tuhan, dan kita mau mengingat kembali tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah melayani 3,5 tahun untuk
untuk orang, untuk manusia, untuk jemaat-jemaat yang ada di waktu itu. Dan 3,5 tahun mungkin bisa dikatakan waktu yang sangat singkat, dan tetapi di mana ada 12 murid-muridnya yang setia, tetapi satu berkhianat tetap setia sampai Tuhan Yesus mati dan bangkit. Tetapi sebetulnya bukan sekedar itu saja. Bukan hanya Tuhan, kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, oh Tuhan Yesus itu mati. Dalam 3 hari dia bangkit. Dan setelah itu apa? Dan apa yang harus kita lakukan? Atau hanya sekedar ya aku percaya. Tapi setelah 3 hari, seperti yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus, mereka lupa. Padahal 3,5 tahun mereka hidup bersama Yesus. Mereka pasti tahulah, pasti sangat ingat sekali wajah Tuhan Yesus. Maria juga yang ditolong oleh Tuhan Yesus pasti ingat akan wajah Tuhan Yesus, akan suara Tuhan Yesus. Tetapi 3 hari saja ditinggalkan oleh Yesus, mereka sudah lupa. Di dalam Yohanes 20, di dalam pasal 11 sampai ayat yang ke-18, di sini bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dan tidak ada di dalam kubur, Maria pergi ke dalam kubur Yesus, Maria Magdalena, dan dia kaget bahwa tubuh Tuhan Yesus tidak ada, dan dia panik, dia bingung, dan dia lari pergi ke murid-murid Tuhan Yesus, bilang bahwa tubuh Tuhan Yesus tak ada. Dan setelah itu mereka kembali lagi ke kubur Tuhan Yesus, dan memang tidak ada, yang ada cuma kain kafan. Dan saat itu ada 2 malaikat yang sedang berbicara kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus bangkit loh. Tuhan Yesus sudah nggak ada di sini, sudah bangkit, percaya saja. Tetapi pada waktu itu mungkin Maria sedang tidak ada di situ. Dikatakan bahwa Maria sedang berada dekat di kubur Tuhan Yesus, dan Maria masih dalam keadaan menangis, masih ke dalam keadaan sedih, mungkin bercampur aduk ya, karena mungkin kok Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah mati sekarang. Di dalam pikirannya, di dalam logik, di dalam mungkin pemikiran dia bahwa dia diambil orang. Tuhan Yesus sudah mati, diambil orang lagi, terus kemana aku harus mencarinya? Di dalam keadaan panik tersebut, Maria mungkin tidak melihat bahwa Tuhan Yesus ada di belakang Maria. Dikatakan bahwa sesudah berkata demikian, ayat 14, sesudah berkata demikian, waktu itu malaikat-malaikat berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa kau menangis?" Setelah itu, sesudah demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, terus Yesus berkata, "Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Aneh lagi ini. Yesus disangka adalah penjaga taman. Dia bilang, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Saking paniknya, saking sedihnya, saking terlalu mendalam dia sedih, sampai Yesus aja dibilang penjaga taman. Kemudian Yesus mungkin berbicara dengan tegas. Maria. Kemudian dia ingat. Dia ingat, waduh, ini Tuhan. Mungkin di dalam waktu Maria dipertobatkan oleh Tuhan, dia sangat paham sekali suara Tuhan Yesus dengan manggil Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru.
akhirnya Maria tersadarkan. Hanya satu kata Tuhan Yesus bilang, Maria. Tetapi mungkin saat itu Tuhan Yesus dengan kalimat yang agak tegas, keras, dan mungkin lembut, indah. Jadi mata Maria dicelikan. Nah, terkadang sesuatu hal kita terlalu larut di dalam kesedihan, terlalu larut dalam persoalan yang mungkin buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu dan kita tidak sadar bahwa Yesus itu sebenarnya ada di dalam dekat di dalam kita. Tetapi kita terlalu sibuk dengan persoalan kita, terlalu sibuk mencari jalan keluar dengan persoalan kita sendiri dan tidak menghadirkan Tuhan Yesus di tengah persoalan tersebut. Jadi seperti Maria, dia sudah melihat Yesus, dia menoleh. Malah Maria menyangka dia penjaga taman. Tapi setelah Tuhan memanggil Maria, akhirnya dia dicelekkan dan dia tahu bahwa pribadi itu adalah Yesus. Terus ada lagi yang tidak mengetahui. Belum ada 1 bulan. Padahal dia ini murid yang dikatakan dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Pada suatu hari Simon Petrus pergi menangkap ikan bersama Thomas, Nathanael, dan Zebedeus. Kita tidak tahu apa yang dilakukan. Mungkin setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah Tuhan Yesus meninggal dan bangkit, mungkin murid-murid Tuhan Yesus tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi mungkin saat itu murid Tuhan Yesus tercerai-berai entah kemana. Seperti yang dilakukan Petrus ini. Dia akhirnya kembali menangkap ikan. Kata Simon Petrus, aku pergi menangkap ikan, dan mereka pun teman-temannya mengikuti Petrus. Dan mungkin mereka sudah seharian bekerja semalaman menangkap ikan, tetapi tidak mendapatkan sedikit pun. Di dalam kecapean, di dalam kelelahan, di dalam keputusasaan, mungkin dia tidak melihat bahwa Yesus ada di dekat mereka. Nah, setelah pulang di siang harinya, Yesus berdiri di pantai. Dan dia berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk?" Seorang pribadi berkata, "Adakah kamu mempunyai lauk?" "Tidak ada." Terus Tuhan Yesus bilang, "Terparkalah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Dan mereka melakukannya dan akhirnya mendapat ikan yang sangat banyak. Maka ada seorang yang benar tahu, yang pernah melakukan hal tersebut. Dia ingat pada waktu itu hanya Tuhan Yesus. Sebelum dia mengangkat Petrus yang dahulu namanya Simon menjadi murid Tuhan Yesus, pada waktu itu dia menjala ikan dan akhirnya dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya, menjadi penjala manusia. Dan dia bilang, "Itu Tuhan." Akhirnya terbuka mata Petrus. Setelah dia apa? Setelah dia taat, dia mengikut perintah Tuhan untuk menembarkan jala di sebelah kanan. Nah, kita tahu bahwa setiap orang pasti ada namanya persoalan, pergumulan, putus asa, dan mungkin sakit penyakit yang mungkin sudah lama tidak sembuh. Dan di dalam persoalan masalah tersebut, kita terlalu banyak melakukan percobaan yang mungkin untuk keluar dari masalah tersebut, tetapi tidak menyertakan kehadiran Tuhan Yesus. Setiap percobaan, setiap
apapun yang kita lakukan di masalah kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Dan akhirnya tidak ada jalan keluar, dan mungkin keputusasaan ada di dalam kehidupan kita. Mungkin keraguan lagi akan adanya Yesus bagi kita itu hadir. Tetapi kita mau kembali lagi, kita mau mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan Yesus tidak hanya mati dan bangkit, tapi setelah itu apa yang harus kita perbuat? Kita harus bisa mendengar suaranya dan taat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa sih yang dikatakan Tuhan Yesus? Ya ini, ya firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Yang ada di dalam Alkitab. Itu yang harus kita lakukan. Sebagai murid Tuhan Yesus yang mungkin kita saat ini bilang, aku anak Yesus, aku orang Kristen. Tetapi kita mungkin hanya tahu soal kematian, kebangkitan, tapi tidak pernah menjalankan firman Tuhan. Itu sama saja. Sama aja itu bohong. Sama saja mungkin seperti Maria dan Petrus ini yang sebelumnya matanya belum dicelekkan oleh Tuhan. Maka dari itu saat ini kita jangan sia-siakan kebangkitan Tuhan. Kita jangan sia-siakan penderitaan Tuhan mati di kayu salib. Tetapi kita mau memperjuangkan kehidupan kita untuk kemuliaan Allah, untuk pekerjaan Tuhan. Semuanya untuk apa sih? Untuk supaya kita tidak berada di dalam penghukuman yang kekal, dan kita berada Yesus di dalam surga. Dan semua apa yang kita lakukan di dalam dunia itu pasti ada pertanggungjawaban. Itu yang harus kita sadari. Di dalam dunia kita hidup tidak sekedar hidup, tapi kita harus hidup mempunyai makna, mempunyai tujuan, mempunyai visi dan misi, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberitakan kebesaran nama Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi hidup bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan nyata pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan masalah berkat yang Tuhan beri, bukan masalah kita kaya karena kita mengikut Tuhan, bukan masalah kita mempunyai banyak barang, bukan masalah kita pintar, bukan masalah kita tampan cantik, tetapi masalahnya kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi tujuan kita, itu yang menjadi ketaatan kita sampai kita dipanggil oleh Tuhan dan berada di dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami taat Tuhan untuk selalu melakukan firman-Mu Tuhan. Hanya firman-Mu Tuhan yang benar. Hanya firman-Mu yang ya dan amin. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak ingin seperti Simon yang sebelum dicelikan matanya, yang tidak melihat bahwa Engkau sebenarnya ada di sekitar kami. Tapi biarlah kami berusaha, kami tetap terus untuk berada, mengetahui bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami, dan penyertaan-Mu nyata, dan kehadiran-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ada saat ini bagi kami, di dalam keputusasaan kami, di dalam mungkin pergumulan kami yang sudah lama tidak terselesaikan, masalah kami, mungkin hutang-hutang kami, mungkin persoalan percintaan kami, jodoh yang belum kami dapat sampai saat ini, mungkin nilai kami, mungkin kepandaian kami, mungkin apapun yang kami ada saat ini belum terselesaikan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, apapun prosesnya itu, jikalau bersama Engkau, akhirnya kami akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita hanya di dalam-Mu. Dan terima kasih Bapa, kami percayakan segala rencana kepada dalam tangan-Mu, dan kami percaya hanya rencana-Mu yang indah pada waktunya.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat persekutuan siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.